Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pada kesempatan sore ini kita bertemu kembali. Saya ingin memberikan beberapa wawasan baru tentang ciri-ciri sebuah keris yang berjodoh pada kita. Memang cukup menarik keris berjodoh. Kalau kita memiliki keris dan keris itu cocok dengan kita. Cocok itu artinya berjodoh dengan kita. Menarik sekali. Tentu akan ada banyak cerita, akan ada banyak peristiwa di dalam proses mendapatkan keris tersebut. Intinya, keris yang berjodoh ini ada beberapa poin penting yang perlu kita pelajari supaya kita tidak keliru. Kenapa? Karena keris yang berjodoh ini energinya bisa kita manfaatkan bahkan secara otomatis. Kenapa bisa berjodoh? Mungkin perhitungan dalam pembuatan keris itu dari pemesan yang pertama, hitungannya sama dengan hitungan diri kita. Sehingga keris itu sama fungsinya dengan orang pemesannya yang pertama. Karena kita memiliki ciri-ciri yang sama juga dengan orang pemesan pertama tersebut. Baik, mari kita ulas bersama. Keris memiliki caranya sendiri untuk sampai kepada tangan kita. Betul sekali. Ada sebuah keris sampai kepada jadi milik kita karena pemaharan. Kita memahari sebuah keris dari seseorang yang menawarkan kepada kita. Kita memahari sebuah keris dari seseorang yang mungkin pusaka keris tersebut tidak dijual, tapi karena kita berkeinginan kuat sehingga mereka melepaskan dan keris itu menjadi hak kita. Itu satu dengan cara pemaharan. Yang kedua dengan cara warisan. Dari orang tua, keris pusaka itu diberikan kepada kita. Tentunya dengan warisan ini mungkin tanpa mahar, dengan pemberian saja. Bisa juga keris itu kita dapatkan dengan cara-cara tertentu. Misalnya, kita melakukan tirakat di suatu tempat, kemudian kita mendapatkan sesuatu, dan sesuatu itu kebetulan keris. Cara yang lain mungkin diberi, bukan warisan ya, tapi diberi oleh seseorang. Karena mungkin dia tidak bisa merawatnya, sehingga keris itu diberikan kepada kita. Nah, jadi ada 4 tadi, lewat warisan, lewat pemaharan, lewat cara-cara tertentu, mungkin tirakat dan sebagainya. Yang keempat adalah dengan cara pemberian. Nah, yang terakhir, yang kelima, dengan cara kita memesan sendiri kepada seorang empu. Ya, kita memesan sendiri kepada seorang empu. Nah, dari 5 cara tersebut memang banyak keunikannya. Keris memiliki caranya sendiri untuk sampai ke tangan kita. Kalau itu dengan pemaharan, tanpa disengaja mungkin ya, seseorang menawarkan kepada kita. Maharnya tidak begitu banyak. Ringan sekali. Ya, sampai kita nggak tega mau ngasih itu malah ditolak, mau ngasih mahar ya atau ngasih uang malah ditolak. Yang penting keris ini dirawat Bapak, saya sudah terima kasih misalnya seperti itu. Ada juga yang memberikan mahar tinggi, ya mahar tinggi ada juga. Ada juga kita bersusah payah untuk mendapatkan keris tersebut. Intinya keris yang berjodoh itu mudah sekali kita mendapatkannya.
Misalnya keris dolok seperti ini yang ditampilkan. Kita mendapatkan, ya, ditawari misalnya maharnya 2,5 juta misalnya. Ya murah sekali. Ya, itu murah sekali. Kalau ini sudah kepegang di orang yang mengerti pusaka, ya jadi mahal. Mungkin bisa 7,5, 15 juta, atau mungkin tidak dijual. Tergantung nanti juga dengan warangka dan sandangan yang lainnya. Jadi keris akan memiliki caranya sendiri untuk sampai kepada kita yang intinya memudahkan kita untuk mendapatkannya. Bahkan bisa dibilang tanpa sengaja kita mendapatkan keris tersebut dengan biaya yang murah sekali. Ya, itu salah satu jodoh. Bagaimana kalau kita memesan kepada empu? Ya tentunya sesuai standar harga, sesuai standar mahar. Ya. Tapi intinya keris itu didapatkan dengan mudah, tidak dengan sulit. Jadi didapatkan dengan cara yang sangat mudah sekali. Dengan mahar yang mungkin tidak terlalu banyak bagi kita. Ya, bagi kita tidak terlalu banyak. Mungkin bagi orang lain banyak, tapi bagi seseorang kan tidak, bisa juga. Oke. Jadi intinya keris itu mudah kita dapatkan. Kemudian pada saat keris itu didapatkan juga memberikan pertanda, memberikan payuh, mimpi malam harinya, atau 3 hari sebelumnya, atau 1 minggu sebelumnya, atau 1 bulan sebelumnya. Jadi mimpi itu benar-benar nyata dan kejadian pada hari H, dan keris itu Anda dapatkan. Jangan lupa, pusaka masuk kepada diri Anda, masuk kepada almari Anda, rumah Anda, dan sebagainya untuk disimpan itu juga menghitung hari tertentu. Ya, jadi keris itu sudah memberikan proses sendiri sehingga masuk kepada diri Anda itu dengan baik semuanya. Perlu diingat yang seperti itu. Oke, next ya. Keris pusaka bisa saja berjodoh dengan salah satu anggota keluarga kita. Nah, ini penting. Jadi pada saat kita mendapatkan keris dan itu pusaka, mungkin keris itu tidak berjodoh pada kita, tetapi pada istri kita. Istri kita yang mendapatkan payuh. Anak kita yang mendapatkan payuh. Atau orang yang ada di sekitar kita, ya, di keluarga kita, salah satu orang mendapatkan payuh. Jadi tidak harus kepada diri kita atau diri Anda. Yang kedua, bisa mungkin kepada, kalau kita suami, kepada istri kita. Istri kita yang mimpi mendapat bayi. Oh, berarti pusaka ini untuk istri kita, bukan untuk kita. Istri kita mendapat perhiasan, mendapat kalung, diberi kalung oleh seseorang. Kemudian mendapat pusaka. Oh, pusakanya ini untuk kawibawan, untuk kejayaan dan sebagainya. Itu akan kita bahas nanti di bahasan tentang payuh pusaka. Ketiga, bisa juga kepada anak kita. Anak kita paginya bilang, "Pak, kemarin saya naik kuda," misalnya. Oh, berarti pusaka ini. Ada pusaka datang untuk anak, ya. Tuh, "Pak, kemarin saya mimpi mancing ikan, ikannya gede banget." Mang lucu anak kecil bercerita, tapi itulah payuh kepada mereka. Ya. Oke. Bisa juga kepada anggota keluarga yang lain. Ya, mungkin kalau kita masih satu keluarga dengan mertua, ya bisa masuk juga di mertua kita, atau mungkin dengan yang lain. Nah, ada juga yang masuk karena kita memiliki hewan piaraan, ya, yang punya juga daya penyedot pusaka, seperti misalnya burung perkutut, ya. Mungkin juga binatang-binatang yang lain yang tidak saya sebutkan dulu lah, nanti saja, ya, biar lebih sinengker gitu ya. Nanti akan ada pembahasannya. Jadi pusaka yang ada dan yang kita dapatkan ini bisa berjodoh kepada salah satu dari yang ada di sini tadi ya, dari 5 tadi.
Tidak harus selalu kepada diri kita. Nah, pada saat nanti Anda ingin mewariskan pusaka ini kepada anak, nanti sudah ada, Anda harus tahu, oh pusaka ini dulu anak saya bermimpi mendapatkan burung. Oh berarti ini milik si dia. Cocoknya kepada anak saya yang pertama misalnya. Anak saya bertemu dengan seorang perempuan. Oh gini pusakanya. Diberikan kepada anak yang perempuan. Jangan sampai keliru, nanti nggak cocok, nggak berjodoh. Nah, perlu diketahui di sini berjodoh itu maksudnya energinya itu sesuai, energinya mendukung ya. Tuhan memberikan firasat, Tuhan memberikan pitutuh ya, membuka tabir di sini diberikan di dalam mimpi, itu dari Tuhan. Ya, jadi bukan isinya ikan, bukan. Isinya perhiasan bukan, tapi itu adalah isyarat dari Yang Maha Kuasa bahwa pusaka itu memang benar-benar berjodoh kepada seseorang di antara kita atau diri kita sendiri. Oke, next. Nah, ciri-ciri keris pusaka berjodoh. Ini penting. Ya. Jadi keris pusaka ini kan ada energinya. Energinya itu dari alam. Energi dari alam itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan kepada kita. Apakah kita kuat? Apakah kita tidak kuat energi tersebut? Itu tergantung dari diri kita. Satu keluarga ada 5 orang misalnya, ada satu yang kuat, ada yang tidak. Nah ini berbahaya. Jadi harus hati-hati nanti. Nah, ciri-ciri keris pusaka berjodoh itu apa? Ya. Pusaka itu akan merubah perilaku. Asalnya kasar menjadi lembut. Asalnya pemarah, keris itu bisa meredam marahnya menjadi tidak marahan yang gitu. Ya. Asalnya omongannya kasar, oh di sini tidak. Asalnya nggak pernah beribadah, oh ini rajin beribadah. Ini keris berjodoh ini. Energinya bisa meningkatkan energi kita menuju pada kebaikan. Tapi ada juga pusaka itu malah membuat bengis, ada juga. Membikin pemarah juga ada, karena tidak cocok, tidak sesuai dengan energi kita. Nah ini harus dipisahkan, ya harus dipisahkan. Jadi cari yang energinya sesuai dengan yang kita inginkan. Orang yang pendiam terus, ya ini harus diberi pusaka yang keras supaya tidak berdiam diri terus, ya. Ya. Orang yang malas-malasan, oh harus diberi energi yang gede ya supaya dia bekerja giat. Begitu ya. Jadi akan membuat perilaku seseorang yang berjodoh dengan pusaka itu perilakunya menjadi berbeda. Ya. Kalau pusakanya untuk pemimpin ya dia akan suka memerintah. Pusakanya untuk pengasihan ya, mahabbah, kawibawa daya pesona dia akan disukai orang di sekelilingnya. Di situ akan muncul nanti. Pusakanya untuk menambah wibawa berbicara, bicaranya akan didengar orang. Asalnya gagap bicaranya, loh ini kok menjadi lancar. Nah, seperti itu. Akan ada perilaku yang berbeda. Nah, perilaku berbeda itu bisa tadi ya pada diri kita sendiri, bisa juga pada anggota keluarga yang lain. Jadi kita harus tanggap di sini. Bisa juga dari makhluk yang ada di sekitar kita. Misalnya tadinya ada semut, ini semutnya jadi tidak ada misalnya. Oh kok pergi sendiri, ini gara-gara apa? Nah energi pusaka. Ya. Dengan sendirinya hewan-hewan itu menyingkir. Menyingkir itu bukan karena ada makhluk yang menyingkirkannya, tidak, karena energi. Ya, karena ada energi. Mungkin juga suasana lingkungan. Loh kok pusaka datang, banyak anak-anak bermain di halaman rumah, banyak tamu pada datang dan sebagainya. Nah, ini juga perilaku yang ada di sekitar kita. Ini ciri-ciri keris pusaka berjodoh. Jadi sesuatu yang baik. Nah, kalau tidak berjodoh bagaimana? Ya ada-ada saja. Kehilangan dompet, ada anaknya jatuh, ada sakit kepala, sakit pinggang, sakit, aduh, pokoknya neko-neko aja. Itu disimpan yang rapat saja ya. Disimpan yang rapat. Karena
Kalau energi udah nggak jodoh ya mau diapain lagi? Mau dihilangin energinya? Itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya, mau dihilangin. Oke. Oke, next ya. Memang ada orang yang bisa meredam energi ya. Tapi energi itu akan muncul kembali ya, karena itu hak alam ya. Energi itu memang dari alam. Jadi keris itu bahannya dari alam semesta ini, dibentuk menjadi sebuah benda. Energinya tidak bisa hilang ya, sifat dari alam tidak bisa hilang. Coba aja magnet aja lah. Magnet energinya dihilangin, nah tidak bisa kan. Nah seperti itu gambaran contohnya. Tapi kalau kemagnetan itu dibuat, memang bisa dinetralkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, kadang kalau kita mungkin punya banyak keris ya, keris yang sudah berjodoh itu kebetulan kita maharkan. Apa yang terjadi? Nah, banyak fenomena yang terjadi biasanya lewat mimpi, juga biasanya lewat perilaku. Kalau lewat mimpi biasanya ada orang yang pamit, ya, pamitan dari rumah untuk pergi. Ya. Kalau itu tentang perhiasan, misalnya dulunya pakai perhiasan, ya perhiasannya dilepas. Ya, dulu gambarannya tentang kuda, ini kudanya jadi milik orang lain dan sebagainya. Itu menandakan bahwa keris yang berjodoh pada kita itu pergi, hilang dari rumah. Ya, hilang dari rumah karena dimaharkan, karena diberikan seseorang, ya, atau karena hal-hal lain sehingga keris itu pergi. Oke, kita lanjutkan. Terakhir, saran dari Ki Danuri terkait jodoh keris yang kita miliki, tidak perlu mengejar keris untuk berjodoh pada kita, karena energi kita dari alam ini memang demikian. Kecuali Anda bisa menaikkan level energi Anda bisa mengubah sifat Anda, nah, silakan. Dengan cara mengubah sifat yang asalnya kasar jadi lemah lembut dan sebagainya, dengan sendirinya nanti pusaka akan datang kepada kita, pusaka yang sesuai. Intinya adalah silakan meningkatkan kemuliaan. Silakan meningkatkan kemuliaan. Sekali lagi, semakin kita mulia, maka jodoh keris kita adalah keris-keris yang mulia juga. Milikilah tujuan yang mulia. Pasti Anda akan mendapatkan keris yang mulia, walaupun hanya brocel, tapi energinya bagus sekali. Saya kira demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.